Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang tentunya kali ini kita akan memasuki segmentasi Bincang Keluarga bersama Poppy Amalia dengan tema pola asuh orang tua dan dampaknya pada anak. Oke, dan selanjutnya akan dipimpin oleh sahabat saya, Sofyan. Silakan Sofyan. Saya di segmen Bincang Keluarga ini kita sudah ada di samping saya Mbak Poppy Amalia, selaku psikolog. Sehat Mbak Poppy? Alhamdulillah sehat. Ya, ini menarik Mbak Poppy, Ya. tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore ini pola asuh orang tua terhadap anak. Ini mengangkat dari sebuah kasus, ada sebuah kasus seorang murid merokok begitu, ditegur oleh orang tua, gurunya, kemudian melapor ke orang tua jadi akhirnya nggak terima, akhirnya mukul si guru sampai akhirnya terluka pada bagian mata dan mengakibatkan kebutaan. Nah ini kan sangat miris sekali. Sebetulnya ini mengangkat sebagai tema kita yaitu pola asuh orang tua seperti apa sih sebetulnya terhadap dampak anak-anak? Ya, pola asuh itu adalah metode yang diambil oleh orang tua dalam pengasuhan membimbing si anak hingga akhirnya mandiri. Nah, pola asuh itu kan ada yang namanya otoriter, ada yang permisif, ada yang demokratis. Kalau otoriter itu semua satu komando, yaitu di ayahnya atau di ibunya gitu loh. Anak tidak boleh bernego, pokoknya kamu harus, pokoknya kalimat pokoknya itu otoriter. Kemudian yang permisif itu biasanya terserah anaknya mau ngapain, orang tuanya itu nggak ikut campur. Karena tadi kesibukan orang tua, nggak ada waktu dan lain-lain. Yang terakhir adalah demokratis, diajak dialog ngobrol. Nah itu kalau kasus tadi itu otoriter. Nah otoriter itu dampaknya kepada anak, dia akan melakukan hal yang sama. Berarti besok kalau ayahnya melakukan mengkatepel gurunya atau memukul, melakukan tindak kekerasan, besok anaknya apabila ada kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dia akan melakukan tindakan yang sama. Melakukan kekerasan fisik lagi kepada orang lain. Karena apa yang anak lihat itu yang anak lakukan, bukan yang anak dengar ya. Apa yang anak lihat itu yang dilakukan. Ini berkaitan dengan pola asuh anak yang tadi Mbak Poppy jabarkan, ada otoriter, ada kemudian juga demokratis, ada berbincang di situ. Nah, kalau kita melihat atau mundur ke belakang pola asuh orang tua kita dulu nih Mbak Poppy ya. Ada sekarang istilah generasi strawberry. Nah, dulu itu saya merasa ini saya sendiri, orang tua mengasuh anak-anak, mengasuh saya itu cukup otoriter, tapi hasilnya ini cukup bagus. Artinya dengan keotoriteran orang tua ini, hasilnya si anak ini justru semakin bagus. Iya, disiplin begitu. Namun sebaliknya, ketika sekarang ini zaman serba modern, komunikatif begitu ya, anak-anak tumbuh sekarang ini anak-anak yang strawberry, generasi strawberry ini sebetulnya yang seperti apa yang betul ini, sebaiknya Mbak Poppy? Jadi gini, melakukan tindakan mengajarkan, mungkin lebih tepatnya bukan otoriter, karena otoriter itu kan anak nggak boleh dialog sama sekali gitu kan. Jadi kalau mungkin lebih tepatnya adalah berdialog tapi ada kedisiplinan. Mungkin seperti itu. Nah pada waktu dulu misalnya orang tua saya mendidik itu disiplin tapi ada komunikasi untuk mendengar pendapat gitu loh. Nah karena kalau itu tidak terjadi, itu dampaknya tadi kebablasan anak. Karena setiap anak itu butuh rules. Jadi sebenarnya kita bisa mix ya, bisa mix artinya gini, demokratis tapi kita bikin kedisiplinan. Tapi disiplin itu harus disepakati bersama. Jadi ada namanya sebelum kita bikin aturan di dalam rumah gitu, kita ngomong, setuju nggak kalau kamu memukul adik maka ada punishmentnya adalah seperti ini. Kalau kamu misalnya memukul teman, punishmentnya seperti ini. Ada yang namanya kamu nggak boleh diambil gadgetnya, nggak boleh apa sih namanya nonton TV dan lain-lain. Ada namanya punishment sama reward yang jelas. Tapi semua itu harus disepakati oleh si anak gitu loh. Karena memang dampak dari otoriter itu membawa dampak ya. Kalau otoriternya terlalu kaku tadi ya, itu anak nggak berani ngomong orang tua. Kayak aku sendiri ya pada saat udah dewasa, udah berada di titik tertentu baru ngomong, dulu papa tuh nggak pernah ngomong, membuat aku tuh walaupun gak pernah dipukul ya, tapi membuat aku tuh punya jarak Nah itu ada waktu aku bicara dan kita nangis-nangisan, akhirnya pada endingnya kayak udah terbebas aja. Nah di situ udah ke depannya udah lebih baik. Jadi anak tuh butuh rules, tapi jangan ada kekerasan, abuse, kecuali tadi ya
Kalau Oke. misalnya kaitannya sama ngaji, gitu kan, ngaji Oke. pokoknya ngaji lah, itu oke lah, itu jadi kalau untuk keturunan agama. Tapi sebelum dipukul anak boleh dong diajak ngobrol dulu. Oke. Sebelum ayah memukul anak boleh dong anaknya dicontohin sama ayahnya. Ayahnya misalnya nyuruh anaknya ngaji, ayahnya ngaji dulu dong. Ayah nyuruh ke masjid, ayahnya ke masjid dulu karena tadi basic konsepnya adalah apa yang kita lihat itu yang kita lakukan kelak dewasa kita. Jadi children see, children do. Oke, tetap ada komunikasi dan Iya. contoh nyata dari kedua Benar. orang tua, contoh yang baik tentunya Benar. sehingga ada contoh yang dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih Mbak Sama-sama. Popi atas waktunya, Iya. mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk episode kali ini. Ya, dan sesaat lagi pemirsa jangan lupa Anda bisa menyaksikan program baru TV One yaitu Jalan Syiar yang akan bersama Ustazah Kotrun Nada dan juga host Melki Bajai yang akan mengunjungi bagaimana kondisi Pondok Pesantren Tasawuf Underground sesaat lagi setelah Damai Indonesiaku. Akhirnya Saya Yasmina Dila. dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri majelis kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ilahana kami mengemis, mengetuk pintumu berharap Engkau selamatkan generasi Republik ini. Jagain mereka ya Allah dari segala perbuatan dosa. Ya Allah, jadikan mereka generasi-generasi terbaik yang taat kepadamu, cinta kepada Rasulmu, dan terus menebarkan kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, kami adalah makhluk yang lemah. Karena itu kami meminta selamatkan kami semua dari fitnah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.